Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izin Allah hari ini tanggal 3 Februari 2023 di Jumat yang kelima di tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah, kita dapat hadir di Masjid Al-Mukhtar ini. Kiranya segala rangkaian amal ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Quran dan hadis, merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada dua hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selamat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Hadirin berbahagia, di bulan Rajab peristiwa penting adalah turunnya perintah sholat. Kenapa sholat ditekankan? As-sholatul miftahul jannah. Sholat itu pembuka pintu surga. Dalam Al-Quran dikatakan duribat alaimuz zillah, kata Allah, akan kami timpa suatu kehinaan, kata Allah, ainama sukifu, di mana saja kamu berada kehinaan akan datang kepadamu, kata Allah. Ada dua konsep di situ agar terlepas daripada kehinaan itu, ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Adakanlah hubungan kepada Allah
dan adakanlah hubungan sesama manusia. Bagaimana cara mengadakan hubungan kepada Allah? Itu sholat. Kita sholat saja, ibadah saja kepada Allah, tapi hubungan kita kepada manusia kurang harmonis, maka hina juga manusia itu. Atau sebaliknya, dia sosialnya tinggi, saling toleransi, tapi tidak ibadah kepada Allah, hina juga mereka itu. Jadi adalah seimbang. Hubungan kepada Allah kita jaga, hubungan sama manusia kita jaga. Barulah selamat di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, tadi kita dari rumah menuju masjid ini, setiap langkah kaki kanan kita menuju masjid ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kiri kita berguguran dosa-dosa kita. Apalagi kita mengambil air wudu. Setiap bulu roma yang kena air wudu mendoakan kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa sebulan. Kita belum mengapa-ngapa, baru mengambil air wudu itu sudah didoakan. Bulu roma yang mendoakan air itu mendoakan kepada Allah. Berapa banyak bulu yang kena air wudu mendoakan agar diberikan keselamatan kita oleh Allah SWT. Dia minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan sebulan demi sebulan. Renungan kita, sehari semalam 24 jam. Dari 24 jam ini manusia bebas dosa kapan? Ketika dia tidur. 24 jam bebas dosa itu 7 jam. 24 dikurang 7, sisanya 17 jam. 17 jam inilah manusia melakukan dosa dan maksiat. Dengan rahman rahim Allah diperintahkan kita melaksanakan sholat sehari semalam 17 rakaat pengganti 17 jam ini. Hadirin berbahagia, yang pertama sholat zuhur. Peristiwa ini terjadi saat matahari tergelincir. Ya. Hadirin berbahagia, pertama yang melakukan sholat subuh dulu. Sholat subuh dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita ketahui Nabi Adam itu dilempar dari surga di waktu asar. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan asar, wal asri, demi waktu asar. Dilempar tuh, berpisah tuh Nabi Adam dan Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Bertemulah dia di Jabal Rahmah di padang Arafah. Maka al-aju Arafah. Kita tidak membahas itu. Jadi sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dilempar dari surga, kan gelap. Begitu dia lihat kegelapan, khawatir Nabi Adam, apakah timbul siang? Sehingga Nabi Adam ketakutan. Tatkala fajar telah menghilangkan kegelapan, Nabi Adam pun sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama sebagai rasa syukur atas diselamatkan dirinya dari kegelapan. Yang kedua, rakaat yang kedua, kembalinya cahaya siang. Itu Nabi yang pertama kali melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur, Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat zuhur yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, lalu diganti penyembelihan tersebut dengan domba atau kibas. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat 4 rakaat. Rakaat yang pertama sebagai permohonan ridho Allah kepadanya. Yang kedua, di rakaat yang kedua sebagai rasa syukur atas kenikmatan berupa kibas atau domba diturunkan dari surga. Hadir berbahagia. Itulah tanda syukur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hadir berbahagia. Nah, kemudian kita lanjut ke salat asar. Salat asar pertama kali adalah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Saat Nabi Yunus baru keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus berada di pada 4 kegelapan. Diisi perut, air laut, malam dan perut ikan. Jadi dikeluarkanlah di waktu asar, ya, 40 hari 40 malam Nabi Yunus dalam perut ikan itu. Dia melaksanakan salat asar.
4 rakaat. Kemudian sholat maghrib, Nabi yang pertama kali melakukan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia pergi keluar di tengah-tengah kaumnya pada saat terbenamnya matahari. Jadi ketika terbenam matahari, Nabi Isa laksanakan sholat 3 rakaat. Yang pertama, rakaat pertama untuk menafikan sifat tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, menafikan tuduhan terhadap ibunya. Yang ketiga, rakaat yang ketiga untuk menetapkan penghormatan hanya penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terakhir, salat Isya. Salat Isya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika keluar dari Madian, tersesat di jalan, Nabi Musa mengalami 4 kesedihan. Kesedihan atas istrinya, yang kedua kesedihan atas saudaranya Nabi Harun, yang ketiga kesedihan atas anak-anaknya, yang keempat kesedihan atas kesewenangan Firaun. Kemudian Allah bebaskan kesedihannya di waktu Isya. Maka Nabi Musa melaksanakan sholat Isya 4 rakaat. Hadirin berbahagia, tentunya di dalam kehidupan ini digambarkan dalam sholat. Sholat itu terdiri dari 3. Berdiri, rukuk dan sujud. Berdiri ketika orang itu sukses, jaya dia, kaya dia, diberi kedudukan yang tinggi. Kemudian rukuk, kaya tidak, miskin tidak, menengah. Sujud melambangkan fakir miskin. Tidak selamanya kita itu kaya dan berdiri dan sukses, dan tidak selamanya kita fakir dan miskin, selalu berputar. Jadi kita mengamati inti solat. Kalau kita solat, semua rezeki dari Allah. Allah yabsutur rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki itu. Allah juga menyempitkan rezeki itu. Apa yang kita sombongkan hidup ini? Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umur kita. Apakah kita jaminan pulang dari Jumat itu kita akan bertemu Jumat yang akan datang? Wallahu a'lam, tidak tahu kita. Oleh karena itu kita syukuri nikmat Allah berikan kepada kita hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, dunia ini berputar. Dibuktikan dalam satu sholat. Satu rakaat sholat itu sudah 360 derajat. Kita buktikan. Pertama, sholat itu berdiri. Berdiri posisi kita 0 derajat, berlaku kepada sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Karena kita sholatkan orang yang tidak ada unsur kehidupan. Kemudian kita rukuk, posisi 90 derajat. Bangkit dari rukuk, posisi 180 derajat, ditambah 90, 270 derajat. Sujud posisi 45 derajat, 2 kali sujud, 90. Jadi total 360 derajat. Ya kita itu berputar. Itulah semua titipan Allah. Apa kita sombongkan? Oleh karena itu rezeki yang Allah berikan itu mari kita sisihkan, kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. As-shadaqatu tadarul bala. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita kaji lagi. Zuhur 4, asar 4, jumlahnya 8. Apa hikmahnya? Allah buka pintu surga yang 8. Apa saja pintu surga itu yang 8? Pertama, pintu syahadat. Yang kedua, pintu sholat. Yang ketiga, pintu puasa. Yang keempat, pintu zakat. Yang kelima, pintu haji dan umrah. Dan 6, pintu sedekah. Yang ketujuh, pintu akhlak. Dan ke-8, pintu jihad. Kemudian maghrib 3, isya 4, jumlahnya 7. Allah tutup pintu neraka yang 7. Mana saja pintu neraka itu? Yang pertama, pintu jahanam. Yang kedua, pintu lazzah. Yang ketiga, pintu hutamah. Yang keempat, pintu sa'ir. Yang kelima, pintu jahim. Yang keenam, pintu sakor. Yang ketujuh, pintu hawiyah. Kemudian sholat subuh. Dikatakan malam tidak, dikatakan siang tidak. Apa maknanya? Allah hapuskan dosa manusia di waktu malam dan di waktu siang. Kenapa 2 rakaat? Diberi keselamatan dunia dan akhirat. Maka disebutlah dengan Islam. Islam ingin selamat. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian daripada Islam lagi, ingat. Sesudah lahir, akan mati. Kita hidup ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah, mari kita senantiasa berbuat baik. Khairun nas man tala umruhu wa husna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Wasarun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Mudah-mudahan khotbah singkat yang dapat mengetuk diri kita hidup ini sementara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang sakit hari ini diangkat sakitnya oleh Allah, bagi kesulitan ekonomi diluaskan rezeki oleh Allah, segala hajat permohonan kita dikabul oleh Allah, anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, bagi saudara kita, orang tua kita, istri kita yang sudah mendahului kita, kiranya ditempatkan yang dilayak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajari wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anallah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri pada fi nafsi wa sana bi malaikati muzqutsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Wardallahu ma'ala baratil khulafar rasyidin sayyidina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Ya Allah unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun kami sadar ya Allah, dosa-dosa kami sungguh banyak pula ya Allah. Malu kami menyebutnya satu persatu. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah, bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, gelisah, sedih dalam menerima ujian-Mu ya Allah, kuatkanlah untuk mampu bertahan dan bersabar. Hibur dia dengan penuh karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan takabur, mohon bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami disengaja atau tidak disengaja, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.